Oposisi, pecatan, dan pembenci yang tergabung dalam kelompok tukang nyinyir ini, entah apa yang dipikiran mereka. Jokowi selalu salah di mata mereka. Misalnya saja Roky Gerung. Ketika Sukmawati Soekarnoputri pindah dari Islam ke Hindu, katanya karena kegagalan Jokowi. Urusan kepercayaan saja Jokowi yang dikambing hitamkan. Menjadi pertanyaan kemudian, apakah Roky Gerung yang katanya beragama Islam tetapi belum bersyahadat, apakah kesalahan Jokowi? Roky Gerung belum kawin, apakah salah Jokowi? Roky Gerung membeli tanah sengketa, apakah salah Jokowi? Kadrun jadi bodoh, juga salah Jokowi. Apakah semua salah Jokowi? Nah, kalau ditanya soal para mafia migas di era Susilo Bambang Yudhoyono yang digigit Jokowi, salah siapa? Salah Jokowi juga. Mikir. Oke, kita fokus saja bahas para mafia migas yang disikat Jokowi agar Roky Gerung bisa paham. Ya, kalau tidak paham juga terserahlah. Biarkan rakyat yang lebih berhak menilai apakah Roky Gerung yang lebih dipercaya atau pemerintah Jokowi. Begini ceritanya. Supaya lebih jelas dan tidak salah, kita kutip saja yang dilansir Tempo.co. Dalam kasus pengadaan minyak selama periode 2012 hingga 2014 di anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd, Petral. Pada masa pemerintahan Presiden SBY, nama MR sering disebut atas dugaan keterkaitannya sebagai pihak ketiga. Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dibentuk oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menemukan jaringan mafia minyak dan gas itu menguasai kontrak suplai minyak senilai 18 miliar US dollar atau 250 triliun rupiah selama 3 tahun. Tuan MR ini yang menjadi perantara dengan perusahaan minyak milik negara lain, National Oil Company (NOC), untuk meraih keuntungan lebih banyak. Anggota tim reformasi tata kelola migas, Fahmi Radi menjelaskan, MR adalah pengusaha besar yang memiliki perusahaan di Singapura. Melalui perusahaannya, MR bertindak sebagai perantara pengadaan minyak dan gas negara. Akibat ulah para mafia minyak dan gas ini, Pertamina tidak memperoleh harga terbaik dalam pengadaan minyak atau jual beli produk bahan bakar minyak. Oke, sampai di situ Anda mulai ngerti kan Roky Gerung? Oke, kita teruskan ya. Menurut Fahmi, di era Presiden SBY, meski nama Tuan MR santer disebut dalam kasus yang sama, ia tak pernah tersentuh KPK karena ada unsur kedekatan antara Mr. Untouchable itu dengan para pemimpin elit negeri ini. Walhasil, selama Presiden SBY memerintah selama 2 periode, yakni 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014, KPK tidak mempunyai pintu masuk menyelidiki kasus Petral tersebut. Nah, siapakah inisial MR? Orang kuat di balik pengadaan minyak di Pertamina seperti yang dimaksud Fahmi itu. Mengutip yang diposting dw.com, Risa atau Reza Khalid dulu dikenal dekat dengan pentolan cendana, Bambang Triatmojo. Selama puluhan tahun, dia mengendalikan Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral, anak usaha PT Pertamina. Karena dia menjadi besar dan mendominasi bisnis itu, dia pun disebut-sebut sebagai pengusaha abadi bisnis minyak di Indonesia.
Setelah kekuasaan rezim Soeharto dan Orde Baru berakhir, dia mendekat ke Cikeas dan kubu Yudhoyono dan bermitra dengan Hatta Rajasa, orang penting di Partai Amanat Nasional. Menurut catatan George Yunus Adicondro dalam Gurita Bisnis Cikeas, Rizal Khalid harus membayar premi kepada keluarga Cikeas sebesar 50 sen dolar per barel minyak. Inilah yang membuat Direktur Utama Pertamina saat itu, Karen Agustiawan, gerah dan akhirnya mundur teratur dari jabatannya. Nama besar Rizal Khalid juga terdengar sampai ke luar negeri. Dia sangat disegani di Singapura karena kehebatannya memenangkan tender-tender besar bisnis minyak lewat perusahaannya, Global Energy Resources. Global Energy Resources merupakan pemasok terbesar minyak mentah ke Pertamina Energy Service Ltd. Setelah ada aturan yang lebih ketat, Global Energy memang menghilang dari Pertamina, digantikan perusahaan lain, Gold Manor, yang juga dikuasai Rizal Khalid. Pada masa kepresidenan SBY, nama Rizal Khalid bahkan tidak berani disebut secara terbuka. Banyak orang yang hanya menyebutnya Tuan R. Berulang kali bisnis petrol dikritik, namun pemerintah tidak mampu menghentikan bisnis minyak dengan Global Energy itu. Pada pemilihan presiden yang lalu, Rizal Khalid mendukung kubu Prabowo dan Golkar yang bersatu untuk menghentikan lajunya popularitas Jokowi. Pria yang jarang tampil di publik ini disebut-sebut mendanai berbagai media untuk mendiskreditkan duet Jokowi JK, antara lain lewat penerbitan tabloid Obor Rakyat. Rizal Khalid jugalah yang mengeluarkan uang miliaran untuk membeli rumah Polonia di Jakarta Timur yang kemudian menjadi markas tim pemenangan Prabowo Hatta. Tapi dalam rekaman pembicaraan kasus Papa minta saham, Rizal menyebutkan dia juga menggelontorkan uang untuk kubu Jokowi JK karena ingin bermain selamat agar tetap punya akses ke pemerintahan siapapun yang menang pemilu presiden. Peran Rizal Khalid makin terkuak setelah Ketua DPR Setia Novanto dari Partai Golkar meminta bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport, Ma'ruf Samsudin. Novanto meminta pertemuan 4 mata, namun ternyata kemudian membawa Rizal Khalid. Karena khawatir pembicaraan di sebuah lokasi di Jakarta itu bisa jadi masalah, Ma'ruf lalu merekam pembicaraan tersebut. Setia Novanto antara lain menjanjikan perpanjangan kontrak bagi PT Freeport, tapi meminta 20% saham anak perusahaan Freeport-McMoRan yang berpusat di Amerika Serikat itu. Bisnis petrol baru menjadi sorotan luas setelah Presiden Jokowi menugaskan Menteri ESDM Sudirman Said membentuk tim khusus untuk memotong bisnis-bisnis gelap. Nama Rizal Khalid pun makin sering dibicarakan. Oke, segitu dulu Bung Rocky Gerung CS yang suka nyinyir Jokowi. Kita akan bersambung kembali pada ulasan berikutnya supaya Anda membuka hati dan pikiran untuk keselamatan bangsa ini. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.